Ada beberapa hal lagi yang selain drakor, ini yang bikin kita kayak, itu juga dilarang, wow gitu. Hai guys, welcome back to my channel. Akhirnya kita diskusi lagi. Sebelumnya thank you banget buat teman-teman yang selalu request buat Natya Edu Story balik lagi. Thank you, aku kayak ngerasa masih banyak teman-teman yang pengen gitu kita ngebahas atau discuss tentang sesuatu yang berbau-bau education atau yang informatif kayak gitu. Walaupun disclaimer dulu, di sini nggak akan berat-berat bahasannya. Jadi aku pengen semua teman-teman yang walaupun nggak ada background HI-nya atau background pendidikannya gitu tetap bisa ngerti apa yang kita obrolin. Dan kalau misalnya kalian punya sesuatu, punya info, punya pengalaman atau punya pengetahuan yang kalian bisa tambahin, boleh banget share di kolom komen karena kita sama-sama belajar. Hashtag sama-sama belajar. Nation Talk, Natya Education Talk. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kurang bagus ya kasih masukan juga di kolom komen, boleh. Menurut kalian apakah Nat bagusan ini? Boleh banget. Jadi kemarin aku baru banget baca satu berita yang lumayan bikin kayak gitu di Volkatif. Jadi beritanya tuh tentang Korea Utara eksekusi mati 2 siswa SMA karena ketahuan nonton drama Korea. Oke, aku pas baca ini tuh jujur kayak yang kaget. Kagetnya tuh lebih kayak, hah, masih ya gitu. Intinya aja ya, ini berita lengkapnya yang di Volkatif dari All K-pop juga source-nya. Intinya siswa SMA itu ngedownload dan mendistribusikan drama itu. Sementara North Korea itu had implemented a new law on drama viewing regulation. Dia punya regulasi baru, peraturan khusus nih untuk perdramaan ini gitu loh. Jadi the government will execute anyone who downloads or distributes South Korean dramas, both audio and visual. Jadi pemerintah akan menghukum siapapun yang ngedownload dan mendistribusikan drama Korsel, Korea Selatan, baik itu dalam bentuk audio ataupun visual. This law even applies to minors. Ini ngagetin banget. Jadi anak-anak di bawah umur pun juga kena. What do you think? Nah, karena ditanya what do you think, ini beragam reaction pasti muncul ya. Banyak banget komen itu, sampai 7.000 komen. Kita bacain beberapa komen netizen. Kirain cuma cerita-cerita kosong, ternyata kenyataan ya. Wow, mana belum tamat lagi drama Koreanya. Iya, kalaupun udah tamat juga nggak mau ditembak sih, tolong. Di mana hak asasi manusianya? Padahal sama-sama Korea. Jadi ada juga orang yang belum tahu, maksudnya nih satu Korea Utara, satu Korea Selatan. Padahal sama-sama Korea, tapi kenapa kayak gitu? Ibaratnya mungkin dia ngira Korea Selatan nih saudara sendiri loh, kok nggak boleh gitu. Well, kita akan bahas di sini. Semoga setelah ngebahas kalian jadi bisa jawab pertanyaan ini. At least kalian jadi ngerti lah kenapa Korea Utara itu seperti itu gitu. Sedikit background, aku dulu S1-nya HI. Jadi kurang lebih inilah yang aku pelajari. Jadi aku tuh menganalisa kenapa suatu negara itu mengambil kebijakan tertentu. Kenapa suatu negara itu melakukan hal-hal tertentu. Itu tuh biasanya ada teorinya, ada landasannya, baik itu berdasarkan sejarahnya juga mempengaruhi ataupun kepentingan nasional mereka. Apa sih yang mau dicapai sama negara itu? Kayak gitu. Jadi faktor-faktor itu harus kita lihat untuk menjelaskan kenapa nih dalam kasus ini ya, kenapa North Korea segitunya gampang banget mengeksekusi orang karena hal-hal yang menurut kita sepele, salah satunya nonton drama Korea. Pertama kita ngeliat sejarahnya dulu kali ya, karena menurut aku sejarah itu penting di sini antara North Korea sama South Korea. Jadi walaupun sama-sama Korea, Korea Utara dan Korea Selatan, mereka itu beda banget, mereka bertentangan, bahkan mereka berperang dulunya gitu. Dan sampai sekarang hubungannya bisa dibilang enggak baik. Semua dimulai ketika setelah Perang Dunia Kedua, di mana Korea Utara dan Korea Selatan itu terpecah. Mereka itu masing-masing dipengaruhi oleh 2 negara besar pada saat itu. 2 negara yang mendominasi, 2 superpower di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kalau kalian nggak tahu Uni Soviet itu berubah jadi Rusia di tahun 1990-an. Oke, tapi aku tetap bilangnya Uni Soviet karena ini terjadi dulu ya. Korea Utara itu diadministrasikan sama Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan itu diadministrasikan sama Amerika
Serikat. Dimana Amerika sama Rusia nih perang juga kan, perang besar malah, bener-bener kayak musuh gitu. Nah, masing-masing itu ngasih ideologi mereka lah mempengaruhi si North Korea dan South Korea. Jadi pemahaman negara-negara ini akan ngikut kan sama negara yang mendominasi mereka. Nah, North Korea itu didominasi sama Uni Soviet. Uni Soviet itu menganut paham komunis. Komunis itu kalau dijelasin lagi, negaranya itu benar-benar campur tangan dalam setiap kebijakan yang diambil di negara itu, baik secara ekonomi, politik, apapun ya, pokoknya semua diatur oleh negara dengan tujuan masing-masing rakyatnya itu makmur gitu. Jadi tidak ada kebebasan individu, karena kalau individunya bebas, negara tuh makin susah diatur, intinya itu. Jadi semua tuh diatur oleh negara, itu komunis dengan tujuan kesejahteraan sosial. Itu yang dianut sama Uni Soviet yang mempengaruhi North Korea. Amerika Serikat ini sebaliknya. Dia tuh menganut paham liberal di mana hak-hak dan kebebasan individu itu benar-benar diprioritaskan. Kebebasan berpendapat, berekonomi, berpolitik, beragama, mau ada sekte-sekte, ada ribuan apa, pemerintah nggak akan ikut campur selama itu tidak mengganggu ketertiban umum, selama itu tidak merugikan orang banyak, kayak gitu. Kayak Indonesia juga kayak bebas mau nonton drakor ya, bebas gitu, kita nggak diatur segitunya gitu sama negara gitu. Itu yang buat kenapa mereka benar-benar beda. Satu itu dari sejarah ya guys. Nah, karakter si North Korea ini makanya kenapa kita bisa lihat kayak gitu. Rusia kan juga kayak gitu ya, otoriter, dominan gitu. Kalau misalnya nggak setuju, diserang, perang ya, kayak gitulah ibaratnya. Maksudnya sedikit tidaknya ini mempengaruhi North Korea. Nah, sampai sekarang pun karena sejarahnya kayak gitu, sampai sekarang pun Korea Selatan dan Amerika ini masih dianggap musuh sama North Korea atau Korea Utara. Tapi sejak 2009 secara resmi Korea Utara bukan lagi negara komunis. Negara ini sekarang menganut ideologi baru yang disebut Juche. Nah, ideologi ini pertama kali dicetuskan oleh Kim Il Sung pada tahun 1955 dan ini mengandung prinsip manusia menguasai segala sesuatu dan memutuskan segala sesuatu. Di mana? Aku tafsirin lagi ya, di mana manusia yang memutuskan segala sesuatu ini adalah si pemimpinnya. Diawali dengan Kim Il Sung, terus Kim Il Sung meninggal, turun ke anaknya Kim Jong Il dulu, terus Kim Jong Il meninggal, diwarisin ke anaknya Kim Jong Un. Jadi mereka inilah yang benar-benar ibaratnya pemegang kekuasaan termutlak di Korea Utara yang harus benar-benar didengerin. Kalau misalnya dia bilang A, semuanya ngelakuin A. Dia bilang B, semuanya ngelakuin B. Nggak ada yang protes, nggak ada yang boleh nolak, nggak ada yang boleh demo gitu apalagi ya. Enggak, pokoknya apapun yang dilakukan pemimpinnya itu pasti benar, kayak gitu loh. Jadi sistemnya selalu kayak gitu turun-menurun dari tahun 1950-an sampai sekarang. Sifatnya tuh dinasti gitu loh, turun-temurun di keluarga. Biar terus kayak gitu dipertahanin gitu. Kita beda banget ya, kita demokrasi itu dipilih sama rakyat, pemimpinnya itu dipilih berdasarkan suara terbanyak, kayak gitu. Kalau di sana enggak, guys. Tadi kan ada yang komen di mana HAM-nya? Ya, nggak ada gitu. Karena kebebasan individu itu bertentangan dengan aturan-aturan yang mereka bikin gitu. Jadi kalau misalnya kebebasan individu, kita bisa nggak setuju, kita bisa menolak, kita bahkan bisa mengganti kepala negara gitu kalau misalnya kita nggak suka, kita ngerasa nggak sejahtera. Tapi di negara-negara yang komunis, di mana pemerintahnya itu dominan yang mengatur semuanya, apalagi di Korea Utara yang menganut sistem Juche itu, di mana pemimpinnya itu yang otoriter itu adalah sumber semuanya, ya nggak ada itu hak-hak warga negara itu sama sekali nggak ada. Ada pertanyaan dari Amel. Pernah nggak sih kepikiran bikin komunitas yang gede terus ngelawan pemerintahan? Sebenarnya kalau yang berusaha kabur banyak. Pakai jalur darat, pakai jalur nyebur, berenang tuh di perbatasan. Banyak banget. Bahkan yang di prosesnya juga meninggal gitu karena ketahuan dikejar apa tuh juga banyak. Tapi yang selamat juga ada. Bahkan ada, aku nonton itu salah satu pidato warga negara Korea yang berhasil melarikan diri. Nanti aku kasih linknya di deskripsi. Itu dia cerita gimana perjuangan dia sama keluarganya buat bisa kabur dari Korea Utara. Sampai dia kehilangan ibunya apa saudaranya di perjalanan itu. Ditangkap-tangkepin gitu kan. Ada, mereka kumpul dulu bikin diam-diam gitulah, bikin kayak komunitas, terus kayak ngerencanain dulu kita lewat mana apa tuh, ada emang kayak gitu. Tapi pada prosesnya ya ada yang ketahuan, ada yang berhasil bebas,
Dan ketika mereka bebas tuh biasanya mereka menginspirasi dalam artian mereka tuh kayak ngasih tahu dunia gitu, ini yang gue alamin gitu. Gue tuh dulu nggak punya kehidupan dan sekarang gue sejak keluar dari Korea Utara gue punya kehidupan, gue bisa kerja layaknya manusia normal, gue bisa berkeluarga, gue bisa pokoknya dia bebas melakukan apa yang dia pengen lakuin selama ini gitu. Mereka kan negara kecil juga, Iya. penduduknya nggak begitu banyak, Iya. dan yang pro pemerintahan itu lebih banyak daripada orang yang menentang pemerintahan. Makanya orang-orang yang menentang ini takut buat buka suara dulu. Sebenarnya gini, mereka itu mungkin nggak menentang karena mereka nggak tahu dunia luar kayak gimana. Menurut aku sih kayak gitu, karena mereka kan tertutup nih dari semua akses internet kan dilarang. Internet cuman bisa di negara itu dan untuk ngebuka situs-situs yang diizinin sama di negara itu. Informasinya dari mana? Kita juga sebenarnya kalau nggak ngebandingin diri kita sama orang lain, kita ngerasa, oh we're the best. Tapi begitu kita punya perbandingan, oh ternyata ada yang lebih pinter ya, ternyata ada yang lebih keren ya, ternyata ada yang lebih ganteng. Karena kita ngeliat kan. Nah mereka tuh nggak, mereka tuh ditutup sama itu semua gitu. Nah makanya yang nonton drakor, yang dengerin lagu K-pop, yang atau nonton film asing, itu tuh kan ngebuka mata mereka tentang dunia luar. Jadi mereka mulai tahu, oke gini, oh my god, anak mudanya gaul-gaul banget, fashionnya gila, oh my god, Songkang, gitu kan. Itu kan semua mereka bisa lihat dari, yaitu dari produk-produk entertainment itu yang dilarang gitu. Kenapa mereka sampai nembak mati orang yang nonton drama Korea atau nggak drama Korea doang ya, maksudnya film-film asing, karena itu bukan sekedar drama atau drakor atau film, tapi itu adalah produk entertainment yang isinya budaya asing. Ketika mereka terbuka sama budaya asing, mereka jadi tahu, iya kita nggak ada apa-apanya. Oh harusnya negara di luar tuh kayak gini. Oh di Amerika negaranya tuh bisa protes, pemimpinnya tuh ngedengerin rakyatnya. Nah dari situ timbul keirian dan keinginan untuk nanti memberontak pastinya. Dari 1, 2 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, semakin banyak yang ke-expose sama budaya luar atau hal-hal yang ada di luar mereka, semakin gede keinginan mereka untuk memberontak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mikir drakor doang, lagu K-pop doang, no, itu tuh budaya asing dalam bentuk produk yang ditakuti, dihindari sama pemimpin North Korea dengan tujuan membuat rakyat ini tetap nggak tahu apa-apa, jadi tetap bisa nurut. Intinya itu. Bahkan hal ini udah dibenerin sama Kim Jong Un. Jadi dikutip dari New York Times, Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Korea Utara, mengatakan bahwa jika gelombang K-pop, film asing, aspek budaya lain tidak dikuasai, maksudnya nggak diatur gitu sama mereka ya, akan menghasilkan kekacauan di Korea Utara. Nah, jadi Kim Jong Un sangat tidak menyukai pengaruh K-drama, video K-pop, film Korea Selatan, bahkan sampai memerintahkan pemerintahnya untuk membasmi invasi budaya asing. Invasi budaya ini menurut Korea Utara sama mengerikannya dengan invasi militer mungkin ya, kalau bagi negara lain. Jadi namanya invasi, nyerang itu sekarang udah nggak dalam bentuk kita naruh pasukan di negara lain berarti kita nyerang. Enggak. Invasi yang lebih menakutkan itu dalam bentuk, ya ini dalam bentuk budaya ini yang dari luar itu kayak wah happy, soft, tapi ternyata itu bisa menggerogoti dari dalam bentukan kita terdoktrin kayak wah kita juga pengen kayak gitu. Nah itu tuh cuman budaya yang bisa bikin kayak gitu, culture. Makanya sebegitu menakutkannya sama kayak kita diserang sama pasukan dari negara lain gitu loh, bagi Korea Utara gitu. Mau tahu lagi nggak? Ada beberapa hal lagi yang selain drakor, ini yang bikin kita kayak itu juga dilarang. Wow gitu. Pertama tidak, ya ini wajar ya, tidak boleh keluar dari Korut kecuali urusan dinas. Healingnya di negara sendiri aja ya, di depan istana Kim Jong Un. Nih nggak boleh nelpon keluar negara atau melakukan panggilan internasional walaupun kamu let's say punya saudara di luar gitu, nggak bisa. Dilarang bergaya rambut bebas. Jadi cowok itu yang aku baca ada 10 potongan rambut yang boleh dipakai di Korea. Untuk cewek ada 18, lumayan buat cewek. Di luar itu nggak boleh. Cepmek boleh nggak? Dilarang pakai jeans. Karena jeans anggota BTS. Karena jeans itu produk Amerika Serikat. Iya itu maksudnya. Kalau misalkan Korea Utara bikin sendiri,
pakai bahan yang ada. Ya boleh, tapi jeansnya itu kan trennya dari Amrik. Oh jadi karena trennya walaupun. Yes. Ini menurut aku kayak aneh banget. Otoritas Korut sempat memberlakukan larangan tertawa. Jadi kamu nggak boleh ketawa selama 11 hari pada bulan Desember tahun lalu karena untuk memperingati 10 tahun kematian pemimpin Korut yang kedua, ayah Kim Jong Un, yaitu Kim Jong Il. Nih lagi, lebih aneh. Dilarang melipat koran. Ada yang tahu nggak kenapa? Ayo. Karena koran saya beli Karena koran adalah media. Di Indonesia dijadiin tempat nasi. Nyerah guys. Kenapa nggak boleh Nasi uduk lipat kan? koran? Karena di koran itu banyak ada foto pemimpin negara. Jadi nggak sopan. Foto pemimpin itu tuh sakral di situ. Jadi bahkan di sini ada peraturan, kalaupun kebakaran, yang diselamatin itu foto pemimpin negara dulu baru nyawa kita. Kalian ada yang ulang tahun tanggal 8 Juli atau 17 Desember nggak? Kalau kalian ulang tahun tanggal itu, kalian ganti tanggal ulang tahun. Kenapa? Tanggal 8 Juli itu adalah hari kematian Kim Il Sung, pemimpin pertama Korea. Tanggal 17 Desember itu Kim Jong Il. Jadi nggak boleh ada yang ulang tahun. Ulang tahun kan happy ya. Nggak boleh ada yang happy di tanggal itu. Diganti jadi besoknya. Yang 8 Juli jadi 9 Juli, yang 17 Desember jadi 18 Desember. Selain drakor nih banyak banget nih hal-hal sepele yang bikin kita kayak gitu. Iya. Pernah nggak sih ada kayak media-media atau reporter gitu, maksudnya yang kayak ngeliput kehidupan di Korea Utara tuh? Cari di YouTube tentang Korea Utara itu banyak. Ada video-video, footage yang mereka mau tunjukkan ke dunia tuh, mereka tuh nggak seserem itu kok gitu. Sebenarnya banyak gitu. Kayak pada umumnya, tapi memang lebih tradisional ya dibanding Korea Selatan. Terus kalau wartawan-wartawan asing juga kayaknya ada, tapi nggak banyak karena ketat prosesnya kalau mau masuk ke Korea Utara. Sementara nih orang nih ada gila-gilanya juga ya gitu. Banyak yang nyelinap dari perbatasan Cina secara ilegal dan beberapa ada yang ketangkep gitu. Beberapa ketangkep dan ada yang dibebasin. Terus ada yang meninggal setelah dibebasin. Pokoknya berita-berita kalian tinggal cari warga-warga negara asing yang ditangkap di Korea Utara gitu. Jadi ada yang ditangkap karena mencuri poster propaganda, yaitu salah dia sih. Udah tahu negaranya begitu, mencuri poster propaganda, ketahuan ditangkap 17 tahun gitu penjara ya kalau nggak salah. Nah ini kayaknya apes nih, ada yang ditangkap di Korea Selatan pada hari yang sama ketika seorang tentara Korea Utara kabur ke Korea Selatan. Yang kabur tentara, tapi yang kena dia. Tertutup banget juga enggak. Nih ada beberapa wartawan AS yang pernah ke Korea Utara. Mungkin kalau selama tidak mencurigakan gitu nggak akan ditangkap kali ya. Tapi ada yang beberapa yang ditangkap, salah satunya karena diduga menyebarkan propaganda tentang AS. Oh ya sama ini, wartawan asing tuh nggak boleh foto penduduk lokal sama sekali. Kenapa media asing boleh masuk? Ini juga pertanyaan aku sih sebenarnya. Aku nggak tahu semuanya ya, tapi ini juga pertanyaan aku yang mungkin kalian bisa bantu jawab. Sekarang itu bahkan di North Korea itu ada YouTuber yang terkenal banget dari North Korea. Mereka kan tertutup ya akses YouTube dan sosmed. Tapi ini sekarang ada YouTuber dari North Korea, kalau nggak salah siapa gitu namanya, masih kecil. Dia tuh aktif ngevideoin kegiatan, ngevlog gitu kegiatan sehari-hari dia, lagi les renang, dia apa, dan itu dibolehin sama pemerintah Korea. Dengan tujuan, ini diduga ya tujuannya adalah rebranding North Korea ini. Tapi curiganya ada yang bilang dia tuh aktif banget bahasa Inggris si anak kecil ini, si YouTuber ini fasih banget bahasa Inggrisnya. Ada yang bilang itu malah di-hire sama pemerintah Korea untuk ngevlog. Sama kayak wartawan-wartawan asing tadi, dibolehin, tapi diatur gitu. Lu cuman boleh ngerekam ini. Tadi kan kita ngomongin kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu adalah tujuan yang mendasari suatu negara untuk bertindak. Apa sih tujuannya? Apa sih kepentingan nasional negara itu gitu? Kenapa dia melakukan hal itu? Pasti demi kepentingan nasionalnya. Let's say Indonesia sekarang kepentingan nasionalnya kayaknya lagi ekonomi deh. Invest sana, invest sini. Nah kalau North Korea, banyak expert di jurnal-jurnal yang aku baca sebenarnya tujuan mereka menutup diri kayak gitu, benar-benar nggak mau terekspos sama budaya asing adalah karena dia tidak mau ada dalam pengaruh Amerika Serikat. Jadi dia membentengi diri dia dari Amerika Serikat, melindungi diri dia dari Amerika Serikat. Jadi nggak mau terekspos sama apapun. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget ditulis, nanti
kita bahas lagi bareng-bareng. Kalau misalnya aku tahu, kalau misalnya aku nggak tahu, aku akan cari tahu jawabannya. Mungkin aku akan nanya teman-teman aku yang udah jadi dosen, aku akan cari di buku. Ya pokoknya kita akan bahas ya kalau misalnya masih seru. Aku cuma ngasih insight kayak gini biar kalian tahu kenapa North Korea itu segitunya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kenapa sih nonton drakor doang, kalian udah bisa jawab karena kalian udah nonton video ini. Kalau misalnya ada yang hal-hal yang belum terjawab atau menurut kalian kayaknya gini deh Kak, please feel free to write anything on the comment section below. Sampai ketemu di Natya. Lupa namanya apa tadi? Nation Talk. Udah Nation Talk ya? Iya, sampai lupa guys. Sampai ketemu di Nation Talk berikutnya. Bye bye.